Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatul kiram, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan meringkas materi pertama yang sudah disampaikan. Ini untuk mutolaah, mereview kembali pelajaran yang sudah diberikan untuk pertama kali, dan juga untuk bahan pelajaran yang tidak hadir agar bisa mengikutinya, sehingga nanti pada pelajaran selanjutnya akan bisa mudah di dalam memahaminya. Baik, kita akan langsung saja. Ini yang pertama adalah ad-darsul awal, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Nah, untuk pelajaran pertama kita akan melatih di dalam cara membaca. Ada perbedaan antara membaca Quran, al-hadis, dan juga bahasa Arab. Lebih khusus, perbedaan adalah pada baca Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, kita akan melatihnya sehingga nanti diharapkan ibu sekalian bisa melatihnya dan juga kemudian menjadi kebiasaan ketika membaca. Saya akan baca 3 kali, silakan ibu-ibu mengikutinya. Dan sebenarnya setidaknya 10 kali, tapi untuk lebih menghemat waktu, kita akan 3 kali, nanti 10 kali ibu-ibu saja yang melatihnya sendiri. Ya, baik. Silahkan ibu-ibu ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Hada. 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 Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiun. Hada kursiun. Hada kursiun. Ya. Nah, ini adalah silakan nanti ibu latih ya, supaya bisa terbiasa membacanya dan juga mengenal isim-isimnya, karena ini kelanjutan akan selalu dipergunakan. Kemudian menjadi catatan untuk intonasi hendaknya ketika dipanjangkan adalah pada saat panjang. Kalau tidak, ya tidak. Misalnya ini, ad-darsul awwalu, tidak ada yang panjang. Hada, jelas ini ada ha dan da. Hada. Kemudian hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Ini kan ada alif ya, babun. Kemudian ini hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Ya. Hada miftahun. Hada miftahun. Jadi
tekanannya di ta, ya. Kemudian hadza maktabun, hadza sarirun, ini sarirun ri-nya, hadza kursiun. Ini tidak ada tekanan yang nanti harus dipanjangkan, ya. Nah, jadi ini ad-darsul awalu, ya, kita ini adalah pelajaran yang pertama, ya. Pelajaran yang pertama. Nanti ini ada dua kata, ya. Ini menjadi kata sifat. Nanti kita akan kenal ada kata yang disifati dan ada kata sifatnya. Mungkin nanti kalau lebih jauh namanya ini mausufun, ini sifatun, atau manutun, atau nahtun. Tapi tidak apa-apa, istilah itu belum dipahami atau dikuasai, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu ini kata sifat. Ya, ini tandanya nih, ya. Ada alif lam, alif lam. Berarti dia ikut. Ini satu kata, satu satu arti. Jadi, ya, baik. Hadza itu adalah ini. Jadi di dalam bahasa Arab ada kata tunjuk ini. Kalau ini adalah jarak dekat, ya. Nanti ada jarak jauh, yaitu zalika. Nah, ini harus dipahami nanti bahwa untuk penerapan dalam Quran nanti ini ada makna dekatnya dan makna jauhnya. Sebenarnya seperti itu nanti, ya, penggunaan di dalam Quran atau al-hadis, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, ada baitun, ya, kita tahu ini sebuah rumah. Ada masjidun, ini sebuah masjid. Ada babun, ini sebuah pintu. Ya. Kemudian ada kitabun, ini sebuah kitab. Ada kolamun, ini sebuah pena. Ada miftahun, ini sebuah kunci. Ya. Ada maktabun, ini sebuah meja. Ada sarirun, ini sebuah kursi. Ada kursiun, ada sarirun, ini sebuah ranjang. Ada kursiun, ini sebuah kursi, yaitu artinya, ya. Nah, ini adalah kalimat yang sederhana yang kita, ya, baik. Nah, nanti sekalian diharapkan untuk bisa hafal, ya. Tadi itu mulai baitun, masjidun, ya, kemudian babun, kitabun, kolamun, ya, kemudian apalagi tadi miftahun, maktabun, sarirun. Jadi ini katanya jelas, ibu harus tahu artinya, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan selanjutnya dikenalkan dengan kata ma. Kalau hadza tadi kita sudah belajar. Hadza, ya, ini. Nama adalah kata tanya. Artinya dari kalimat yang kita sebelumnya dipahami, bisa disampaikan kata tanya. Ma hadza, ya. Ma hadza, ma hadza, ya. Nah, mari kita baca dulu, ya, biar bisa mahir, ya, dan mengikuti intonasinya. Baik. Ma hadza, ma hadza, ma hadza, ma hadza, hadza baitun. Ahadza baitun, ahadza baitun, ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Naam, hadza baitun. Naam, hadza baitun. Ma hadza, hadza qamisun. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ya. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. Ya, nah ini. La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. La, hadza qalamun. La, hadza qalamun. La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Ma hadza? Hadza najmun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik.
Ya, itu Ibu dilatih ya tadi ya, supaya terbiasa. Nah, mari kita pahami. Jadi, ma itu adalah huruf tanya ya. Apa? Ya, apa ini? Tadi di atas kan ini sebuah rumah. Nah, pertanyaannya untuk menyatakan rumahnya, mahada apa ini? Ya, mahada apa ini? Ada baitun. Ini sebuah rumah. Kemudian ahada baitun. Ya. Ahada baitun. Ini ada kata tanya lagi yaitu berupa a. Ya, artinya apakah? Ahada baitun. Ahada baitun. Ya, apakah ini sebuah rumah? Naam, hada baitun. Ya, ini sebuah rumah. Ya, kemudian mahada apa ini? Hada komisun. Ini ada kata yang baru, komisun, gamis, meja. Ya. Komisun. Kita sering mendengar gamis. Komisun, komisun. Ya. Kemudian ahada sarirun, ahada sarirun. Apakah ini ranjang? La, hada kursiun. Tidak, ini adalah kursi. Ya. Kemudian ahada miftahun. Ahada miftahun. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? La, hada kolamun. Bukan, ini adalah pena. Kemudian mahada apa ini? Hada najmun. Hada najmun. Hada najmun. Ini adalah bintang. Ya. Nah, baik, kita perhatikan balik lagi ya, kita tahu tadi pertanyaan untuk apa, lalu apakah, jawabannya jelas naam atau la ya. Nah, baik, kemudian ini ada kata yang baru, komisun ya, perbendaharaan katanya ya. Komisun meja ya. Kemudian satu lagi adalah najmun ya. Nah, jadi itu berarti kita ada buat berita atau pernyataan, ada juga kata tanyanya, yaitu ma atau a. Jawabannya adalah naam dan la. Ya. Nah, selanjutnya ini latihan. Ya. Tamrin, latihan 1. Ya. Ini ada gambar kunci. Ya, maka kita akan mengajukan pertanyaan mahada. Ya. Kita tunjukkan mahada, maka jawabnya hada miftahun. Ya, hada miftahun. Kemudian ini sebuah kitab, mahada hada kitabun. Mahada hada kitabun. Kemudian mahada hada qalamun. Hada qalamun. Ya. Mahada hada babun. Hada babun. Mahada hada babun. Kemudian selanjutnya mahada hada baitun. Mahada baitun. Mahada hada kursiun. Ya. Mahada hada kursiun. Ya. Kemudian kita langsung dulu ke tamrin 2. Sekarang pakai pertanyaan A. Ahada baitun. Ahada baitun. Maka jawabannya la hada masjidun. La hada masjidun. Ya, la hada masjidun. Ahada miftahun. Ahada miftahun. La hada qalamun. La hada qalamun. La hada qalamun. Ya. Ahada qamisun. Ahada qamisun. Naam. Hada qamisun. Naam. Hada qamisun. Ya. Naam. Hada qamisun. Ya. Kemudian ahada najmun. Naam. Hada najmun. Naam. Hada najmun. Naam. Hada najmun. Ya. Kemudian yang untuk latihan ketiganya nanti kita lewat dulu, kita tunda dulu ya. Perhatikan ya latihan sebelumnya ya. Jadi ini Ibu silahkan latih ini tamrin. Nah, Ibu jawab sendiri, dia bisa diulangi ya, silahkan Ibu lihat apa, jawab sendiri biar mahir. Kemudian ini juga tadi dijawablah sendiri, kalau saya sudah contohkan nanti Ibu pahami ya. Nah, jawaban untuk
na'am dan la, berarti kalau na'am tidak ada perubahan, kalau la berarti ada yang dirubah, ya kan? Nah, itu untuk ya. Nah, sekarang ini adalah tamrin. Tamrin itu adalah latihan ketiga. Namun ikro waktu ya, baca dan tulis. Jadi ini latihan untuk membaca yang tidak ada sakalnya ya. Tentu kita bisa baca ini. Hada maktabun, hada masjidun, hada kolamun, hada sarirun, mahada, hada kursiun, ahada baitun, la hada masjidun, mahada, hada miftahun. Ya. Nah, Ibu sekalian, ini silahkan ini langsung saja. Ini nanti ada wajibatul manzil, yaitu PR ya kalau kata kita. Ya, PR, Ibu tulis ya. Ibu tulis ya untuk melihat bagaimana tulisannya. Diartikan boleh. Nah, cara penulisan dalam bahasa Arab harus diperhatikan ini dari kanan ke kiri, ya kan? Sehingga nanti buku pun sebenarnya dari kanan ke kiri dari buku tulisnya. Ya. Nah, ini kalau kita tarik garis nih Bu ya. Kalau tarik garis, maka ini ada yang bagian atas garis dan yang ke bawah garis. Nah, ini seperti kolamun. Ini mimnya saja kebetulan yang di bawah garis. Ya. Sebenarnya yang lain masih ada yang seperti jim. Harusnya kan ada yang ke bawah jim itu. Tapi ketika disambung dia tidak terlihat. Ya. Begitu juga kop dan lam. Kop itu ada yang ke bawah, lamnya ada yang ke bawah sebenarnya. Tapi ketika ditulis dia tidak kelihatan. Ini sebenarnya ada. Ya, jadi ada yang bagian atas bawah. Nah, ini nanti dasar bahwa bahasa Arab itu ada zohir dan batinnya, ya. Nanti ke Quran hadis juga sama. Nah, sekarang banyaknya yang main di zohir saja. Ya, sehingga banyak perselisihan karena mainnya di zohir saja, nggak pernah memperhatikan batinnya. Ada yang tidak terlihat, ya. Nah, tersirat lah istilahnya nanti. Ya. Yang tersirat tentu melihat pada yang tersurat. Ya, hanya di sini mim saja nampak. Begitupun yang baris kedua, itu perhatikan kalau kita garis, ya tarik garis itu akan ro ke bawah. Yang ke atas cuma sedikit. Ya. Nah, ini ro. Juga ya-nya. Sin sebenarnya ada yang ke bawahnya, tapi ketika disambung dia hilang. Ya. Nah, sin juga sama. Ya juga sebenarnya ada yang bagian ke bawah, tapi kalau disambung dia tidak nampak. Ya, garis. Ya, tarik garis ya. Garisnya dibuat, makanya nanti latihannya di buku tulis Bu ya, ada garisnya. Supaya ketahuan ada yang atas dan bawah. Ya, atas dan bawah. Ya. Nah, ini silahkan. Ini latihan menulis karena satu untuk melenturkan tangan Ibu barangkali yang belum pernah menulis ya, supaya bisa terlatih menulis ya karena membaca dan menulis itu adalah perumpamaan memahami dan mengamalkan ya Ibu paham ya harus diamalkan ya Ibu bisa ya mengucapkan ya melakukan perbuatan ya harus diamalkan itu adalah pemikiran daripada menulis ya. Nah, jadi baca itu memahami, tulis itu mengamalkan. Sebenarnya seperti itu nanti. Ya itulah pemikiran yang dimaksud. Nanti ada hal yang tersirat juga, bukan hanya sekedar baca dan nulis gitu kan. Baca kan harus paham. Ya, nulis itu sebenarnya untuk pengamalan, contoh menulis. Ya, baik. Ya, jadi silakan. Ini PR-nya. Ya. Buatlah sedemikian rupa supaya bagus ya. Nanti kan ada seni ya, ada juga ya kalau belum bisa tidak apa-apa, biasa dulu. Nanti juga terlatih ya tangan ibu sekalian. Itu untuk PR. Baik, kita akan lanjutkan. Nah sekarang ya, kalau di atas ya kita kan bertanya pakai ma itu untuk benda ya, ma ada ya. Kalau a yaitu bisa apa saja ya. Ini ada untuk bertanya kepada manusia adalah man ya. Tapi kita akan baca dulu. Ya, silahkan diikuti. Man hada, man hada,
Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Hadza talibun. Ahadza waladun? Ahadza waladun? La hadza rajulun. La hadza rajulun. La hadza rajulun. Kemudian ini kombinasi pertanyaan. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La ya, la hadza kittun. Ahadza kalbun? La hadza kittun. Ahadza kalbun? La hadza kittun. Hadza himarun. Hadza himarun. Hadza himarun. Ahadza himarun? Ahadza himarun? Ahadza himarun? La hadza hisanun. La hadza hisanun. La hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ya. Ma hadza? Hadza dikun. Ma hadza? Hadza dikun. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? Ahadza qamisun? Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. La, hadza mindilun. La, hadza mindilun. Ya. Nah, itulah kita untuk melatih membacanya. Ya. Kita perhatikan, ya, ini man tadi sudah dijelaskan ya, Pak. Man itu untuk menanyakan siapa. Jadi beda untuk beda ya, ma dan man ya, sama lah seperti bahasa Indonesia. Tapi tidak semuanya ya, dengan bahasa Indonesia jangan terlalu disamakan. Ini kebetulan ada kesamaan untuk pertanyaan. Ma itu apa? What kalau bahasa Inggrisnya. Man, ya, who, ya. Man, siapa. Ya. Man ada siapa ini? Ada tabibun. Ya. Tabibun, ini dokter. Ya. Tabib. Tabib ya, kita sering mendengarnya. Lalu man ada waladun, siapa ini adalah anak kecil. Laki-laki, ya. Anak kecil laki-laki. Ya, anak laki-laki kecil. Masih kecil. Kemudian man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ya, talibun. Ini pelajar atau mahasiswa. Ya, kita dengar ada Taliban ya, asalnya dari sini. Talibun namanya. Ya. Jadi talibun. Ini pelajar atau mahasiswa. Kemudian ahadza waladun, apakah ini seorang anak? La hadza rajulun. Bukan, ini adalah laki-laki yang dewasa. Jadi beda ya. Rajulun laki-laki yang dewasa ini. Ya, ini yang masih kecil, waladun. Ya. Rajulun, bukan rijal. Kalau rijal jamak, ya. Baik. Ma hadza, hadza masjid. Apa ini? Ini masjid. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun. Ini tajirun, ini baru. Tajirun, pedagang. Tajirun, pedagang. Ini hadza kalbun. Ini anjing. Ya. Kalbun. Ya. Ibu sekalian pasti sering dengar kolbun, ada kolbun. Bedanya huruf kop dengan kap saja. Kalbun dengan kolbun, bedanya jauh. Kalbun anjing, kolbun itu hati atau jantung ya, sering dia. Kolbun. Bedanya adalah kap dan kop. Sementara lam dan baknya sama. Jadi sebenarnya kalau dalam pemikiran bahasa Arab, antara anjing dan hati itu ada artinya. Ada persamaannya, kalbun dan kolbun, yaitu pada lam dan ba. So, kalau bahasa Quran atau hadis itu per huruf ya, nanti artinya itu ada. Ya, cuman sekarang belum banyak dibahas. Nanti ada momennya, saatnya untuk mengenal itu. Ya, insya Allah peradaban baru itu maksudnya nanti akan dengan ilmu yang baru ya, ilmu berkah dari
dari Quran. Baik, jadi ada kalbun dan kolbun. Itu bedanya kop dan kap. Nah, kalau anjing kalbun pakai kap. Ya. Nah, baik, ahada kalbun, apakah ini anjing? Lah, ada kitun. Bukan, ini adalah kucing. Nah, sekarang ya, kitun. Kalau bahasa Inggris, cat. Ya, kan? Kitun. Ada Hello Kitty, ya kan? Nah, itu sebenarnya dari asalnya ya beririsan dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian ada himarun. Himarun ini adalah keledai. Himar, keledai. Kemudian ada himarun, apakah ini keledai? Lah, ada hisonun. Ada kuda. Hisonun, kuda. Ya, hisonun, kuda. Kemudian wama hada jamalun. Apa ini? Ini adalah unta. Ya, unta jantan ya, jamal. Ya, unta jamalun. Kemudian kita lanjutkan. Mahada hada dikun. Apa ini? Ini adalah ayam jantan. Ya, ini ayam jantan. Dikun. Makanya kalau ada nama orang Diki, ya, itulah artinya ayam jantan. Ya, kalau yang ayam betina, nah itu dajajah. Ya, dajajah. Itu nanti satu, ya, satu asal kata dengan dajjal. Ya, karena nanti memang dajjal akan memanfaatkan perempuan yang diistilahkan adalah ayam betina. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi harus paham ini rahasia. Pembahasan dajjal banyak yang tidak mengaitkan dengan itu dajjajah ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan man hadza, ya apa ini? Hadza mudarrisun. Ini adalah guru, mudarris ya, guru ya, mudarrisun. Kalau kita sering daris ya, daris pelajaran. Dal alif ro sin, darisun itu pelajar. Kalau mudarrisun itu yang mengajar. Bedanya ro-nya ada sidahnya di sini ya. Dan juga ada mim ini kata apa huruf bantunya. Mudarrisun ya. Nah, jadi mudarrisun itu guru. Kemudian ahada komisun, apakah ini kemeja? La hada mindilu. Bukan, ini adalah sapu tangan. Ya. Mindilu, sapu tangan. Ya. Nah, berarti sekalian ini nambah lagi. Ya, ini harus dipahami. Kalau mau dicatat boleh kata-kata barunya. Biar ada kamus pelajaran kita. Ya, setiap kata baru ibu tulis. Ya. Ada mindilun, ada komisun, ya. Tadi mindilun sapu tangan, komisun itu kemeja, mudarisun guru, ya. Kemudian dikun, ini adalah ayam jantan, ya. Kemudian ada juga jamal, ini unta, ya, unta jantan, ya. Hison, hison ini kuda, ya, hison kuda. Ini adalah himar, ya, keledai, himar. Lalu ada kitun, kucing, ya, ada kalbun, anjing, tajirun, ini adalah pedagang, ya. Nah, kemudian tolibun, ini adalah pelajar. Ada rojulun, ini adalah laki-laki dewasa, ya. Kemudian ada tobibun, dokter. Kemudian waladun, seorang anak. Ya, baik, itu tadi pertanyaan lagi kan, kalau untuk bertanya binatang pakai mak juga ya, ya jangan lupa. Yang di bawah itu kan ada anjing, ya, ya. Ahada kalbun, ya. La hada kitun, ya. Bisa kalau bertanya apa ini, ya berarti ya kan ini binatang kan. Rumah hada jamalun, ya pakai mak juga untuk binatang. Jadi selain benda, binatang pun ditanya dengan mak. Kalau manusia man, ya. Nah, ibu sekalian, itulah sebenarnya materi ringkasannya. Tentu kalau langsung itu nanti banyak pertanyaan ataupun penjelasan-penjelasan yang perlu ya tegas ketika menjawab soal-soal itu atau latihan-latihan. Ya, silahkan Ibu ini ditulis, disalin dan nanti di foto dan dikirim ke grup WA-nya. Ya, baik. Itu barangkali sekalian mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silahkan dikerjakan.
Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan sekalian untuk bisa mempelajari bahasa Arab dan tentunya selanjutnya bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis serta yang lainnya. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.